Pada pembahasan kali ini tentang aplikasi persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, saya akan memberikan contoh mengenai trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contohnya. Persamaan Y sama dengan min 10 cos 3T mewakili sebuah benda yang tergantung pada sebuah pegas. Setelah ditarik sejauh 10 cm di bawah titik keseimbangan, kemudian pegas tersebut dilepaskan. Nilai Y menentukan posisi benda dalam sin cm di atas titik keseimbangan, Y positif, dan di bawah titik keseimbangan, Y negatif. Setelah T detik dengan 0 kurang dari T kurang dari 2pi, tentukan kapan benda akan mencapai puncak. Jadi, yang ditanya nilai T-nya ini, dia dalam bentuk gradiennya. Dicari dalam bentuk gradien. Oke, kita mulai. Kita ilustrasikan dulu biar masuk atau mudah memahaminya. Biar kita mudah ya. Ada sebuah pegas misalnya. Ini, maaf ya kalau misalnya gambarnya kurang sesuai. Terus ada sebuah benda digantung pada pegas ini. Misalnya ini bendanya. Terus pegas ini ditarik ke bawah titik keseimbangannya. Misalnya ini titik keseimbangannya ditarik ke bawah sejauh 10 cm. Terus setelah beberapa detik, ini kan pada soal dijelaskan bahwa setelah T detik benda itu dilepaskan, ditarik ke bawah titik keseimbangan, kemudian pegas tersebut dilepaskan dan ditanya kapan benda akan mencapai puncak. Jadi detik keberapa benda itu sampai puncaknya. Oke, kita langsung saja. Tadi ada persamaannya ya. Y sama dengan 10 cos 3T. Y sama dengan min 10 plus 3T. Membentuk persamaan trigonometri ya. Di sini ada fungsi trigonometri, fungsi kosinusnya. Benda ini akan mencapai puncaknya jika fungsi kosinusnya berada di minimum. Oke, saya ulang. Benda akan mencapai puncak pada saat nilai kosinus 3T mencapai minimum atau bernilai min 1, sehingga diperoleh persamaan trigonometri berikut. Terus kita lihat dalam bentuk persamaan kosinus sederhana. Jadi di sini kita lihat kosinus berapa yang bernilai min 1. Kalau dilihat dari tabel itu kosinus 180 derajat. Jadi kita buat kosinus 3T sama dengan kosinus 180 derajat. Tapi karena diminta dalam bentuk gradien, itu kan ada 2pi. Ditanya 0 sampai dengan 2pi, berarti 180 kita ubah ke gradien jadi cos pi, sehingga cos 3T sama dengan cos pi, dan ini sudah membentuk persamaan kosinus sederhana. Kita langsung masukkan rumus kosinus itu. Rumus kosinus itu kan x1 dan x2, karena di sini dimintanya pertanyaannya dalam bentuk T, jadi T1 dan T2. Untuk T1-nya ini 3T sama dengan pi plus K dikali 2pi. Kalau di persamaannya itu kan X1 sama dengan alpha plus K dikali 2pi. Nah, alfanya itu pi, terus 3T turunkan. Jadi 3T sama dengan pi plus K dikali 2pi. 3T-nya itu kita pindahkan sebelah kanan,
Jadi T-nya sama dengan Pi per 3 plus K dikali 2 Pi per 3. Kalau sampai sini, kita ubah K-nya menjadi sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, berarti T-nya Pi per 3. Untuk T sama dengan Pi per 3, memenuhi syarat itu tidak 0 sampai 2Pi. Kalau Pi per 3 dalam bentuk derajat, berarti Pi ini kan 180 per 3 sama dengan 60. Jadi 60 dia masih dalam kategori 0 sampai 360 kalau dalam bentuk derajat. Tapi karena ini dalam bentuk radian, kita Pi per 3 dan masih memenuhi. Untuk K-nya sama dengan 1, kita lihat masih memenuhi atau tidak. 1 dikali 2Pi per 3 tetap Theta, maksudnya tuh Theta 2Pi per 3. Jadi kita jumlahkan saja karena penyebutnya sudah sama. 2Pi plus Pi jadi 3Pi per 3. 3 dibagi habis jadi hasilnya itu Pi. Pi itu kan 180, berarti masih dalam kategori memenuhi. Sekarang untuk K sama dengan 2, apakah masih memenuhi? Berarti Pi per 3 plus 2 dikali 2Pi per 3. 2 dikalikan 2Pi sama dengan 4Pi. 4Pi plus Pi sama dengan 5Pi per 3. 5Pi per 3 berarti dalam bentuk derajatnya dikalikan 180 per 3, itu hasilnya 300. Itu masih kategori memenuhi juga. Sekarang kita lihat untuk K-nya sama dengan 3, berarti Pi per 3 plus 3 kali 2Pi per 3. Hasilnya itu 7Pi per 3, berarti tidak memenuhi karena lebih dari 2Pi atau lebih dari 360 derajat. Sekarang kita untuk T2-nya, kalau dibentuk persamaan kosinus X2 sama dengan min alfa, berarti T2 sama dengan min alfa, berarti 3T sama dengan min alfa plus K kali 2Pi. 3 kita pindahkan jadi min Pi per 3 dikali min Pi per 3 plus K dikali 2Pi per 3. Untuk K-nya sama dengan 0, berarti Theta-nya min Pi per 3. Theta-nya tidak memenuhi karena kurang dari 0. Kalau untuk K sama dengan 1, berarti min Pi per 3 plus 2 Pi per 3. Min Pi plus 2Pi itu sama saja seperti 2Pi dikurangi Pi. Jadi hasilnya Pi per 3. Dan dia masih memenuhi karena 180 dibagi 3 sama dengan 60, masih memenuhi. Sekarang untuk K-nya sama dengan 2, berarti min Pi per 3 plus 2 dikali 2Pi per 3, berarti 4Pi per 3. Min Pi plus 4Pi sama saja dengan seperti 4Pi min Pi. Sama. Jadi hasilnya 3Pi per 3. 3 dibagi habis, sisanya yaitu Pi. Untuk K sama dengan 3, apakah masih memenuhi? Kita lihat. Min Pi per 3 plus 3 dikali 2Pi per 3, berarti 6Pi per 3. 6 min Pi ditambah 6Pi sama dengan 6Pi min Pi sama dengan 5Pi per 3, berarti masih memenuhi juga. Oke, stop sampai di sini. Kalau lebih dia akan memenuhi, sehingga ini merupakan nilai T yang memenuhi persamaannya, sehingga nilai T memenuhi Pi per 5 Pi ini Pi per 3 ya, bukan Pi per 5. Jadi Pi per 3 Pi lalu 5Pi per 3. Jadi yang tadi ditanyakan pada soal itu kapan detik keberapa benda itu akan mencapai puncaknya. Berarti detik Pi per 3 atau detik ke 60, detik 180 maupun detik ke 360, di mana benda tersebut akan mencapai puncaknya. Oke,
Itu merupakan salah satu contoh sederhana dalam penggunaan aplikasi persamaan trigonometri, yaitu berbentuk bekas mengenai kehidupan sehari-hari. حبيبي معك